Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ikhwan mengambil tema mohon ampunan kepada Allah. Marilah kita merenung sejenak tentang pentingnya memohon ampunan kepada Allah atau bertaubat. Taubat yang merupakan salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan Allah selalu terbuka untuk menerima taubat hambanya, bermunajat memohon ampunan, serah diri tanpa memandang seberapa besar dosa yang dilakukan oleh umatnya. Allah Subhanahu berfirman dalam Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertaubat bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Karena setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi yang membedakannya adalah sejauh mana manusia tersebut merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri dari dosa dan noda yang ada dalam dirinya. Langkah pertama dalam memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merenung dan menyadari akan dosa-dosa yang telah dilakukannya ataupun yang telah diperbuatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taubat itu adalah penyesalan, dan sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam taubat adalah merenung dan menyadari akan dosa-dosa kita yang diperbuat. Kemudian marilah sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa, untuk selalu membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertaubat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka taubat adalah ketika seseorang kembali dari jalan setan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini seseorang yang mengaku bertaubat harus membuktikan dengan 4 hal, yaitu pertama, menyesali akan perbuatan yang pernah dilakukannya. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Menyesali bahwa apa yang telah dilakukan adalah dosa dan suatu hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat diperlukan menuju sedalam-dalamnya bertaubat. Kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Untuk bertobat, orang perlu untuk menjaga dirinya agar tidak terjebak kesalahan yang sama
berkali-kali. Dengan demikian harus beriktikad dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan dalam kemaksiatan. Ketiga adalah memperbanyak membaca istighfar, yakni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keempat, mengubah sikap dan perbuatan atas kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan banyak beramal soleh. Berkaitan dengan taubat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengemukakan ciri utama dalam orang yang bertobat adalah barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, maka bukanlah orang yang bertobat. Dan barang siapa yang mengaku bertobat tetapi tidak meningkatkan ibadahnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Dan barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Dan barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau meninggalkan kemewahan dan perhiasannya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak meninggalkan teman pergaulannya yang tidak baik, maka bukanlah orang yang bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتغفر لنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا الله على الدرجات.